Dasar pemulung bau. Apakah kau diizinkan berada di sini? Aku ada janji di sini. Kau membuat janji di sini. Tahukah kau di mana ini? Hotel Jun. Ini adalah Hotel Bintang 7 Huagu. Orang-orang yang datang dan pergi ke sini entah kaya atau bangsawan. Kau pantas berada di sini. Bagaimana menjadi seorang satpam kecil? Apakah itu memberimu rasa superioritas? Pergi, ku bilang. Aku sudah melihat banyak orang sepertimu. Berhayam, ingin bertemu orang penting. Mendaki menuju kekayaan dan kehormatan. Ada keributan apa di lobi? Mengganggu ketenangan tamu terhormat kami. Bisakah kau bertanggung jawab untuk itu? Ada pemulung bau yang membuat masalah di sini. Usir dia dari sini cepat. Jangan ganggu perjamuan Pak Tue Shou untuk tamu-tamu terhormatnya. Orang yang dijamu Su Tianhao adalah aku. Orang yang dijamu Pak Tue Shou adalah kau? Terus kenapa? Pak Tue Shou ingin bicara denganmu tentang bisnis memulung? Nah, pergi dari sini sekarang. Nanti, ketika Pak Tue Shou melihatmu, kau tidak akan senang. Su Tianhao, bisakah dia menemuiku? Ini adalah kehormatannya. Nah, kau sedang bermimpi. Kurasa kau berkhayal. Usir dia dari sini cepat. Pergi, keluar. Su Tianhao, ketua grup Yawei. Apakah tamu terhormat yang kutunggu telah tiba? Ya, mereka sudah tiba. Perjamuan pertunangan keluarga Su menunggumu. Aku akan menunjukkan jalannya. Pesta pertunangan apa? Lalu siapa kau? Dia di sini untuk menemuiku. Keluar sekarang. Bajingan, beraninya kau bicara pada Tuan Si seperti itu. Su Tianhao, ketua grup Yawei, bersujud kepada Dewa Pram. Bangkit. Baiklah, Tuan. Apakah kau membawa bahan-bahannya? Ini satu-satunya milik Tuanku. Bahan obat langka. Bahan obat langka, perusahaan manapun yang mendapatkannya bisa mendapatkan 1 atau 2 triliun tanpa masalah. Bahan ini pasti akan membantu keluarga Shen mengatasi kesulitan mereka. Bagus. Aku ada urusan, jadi aku pergi dulu. Dewa Pram, aku punya permintaan. Bicaralah. Dewa Pram, apa kau masih ingat? Aku punya cucu perempuan bernama Yu-Er. Aku ingat. Dia ingin bertemu dengan Dewa Pram. Dia ingin mengucapkan terima kasih secara langsung karena telah menyelamatkan nyawanya dulu. Baiklah, setelah aku mengurus hal-hal penting, kita akan membicarakannya. Terima kasih, Dewa Pram. Kosong. Shen Yunwei, kita akan segera menikah. Namun kau malah bermain-main dengan pemulung. Apa? Apa dia mengatakan yang sebenarnya? Bagaimana mungkin kau bisa bersama seorang pemulung? Kau benar-benar telah mempermalukan keluarga Shen kita. Dialah pelakunya. Dia menjebakku. Dia memberiku obat bius. Aku tidak percaya ini. Sepupu Li Fei Shen Yunwei. Aku tidak pernah menyangka, sepupu, bahwa kau, yang terlihat begitu murni dan polos, bisa begitu liar secara pribadi. Fei, jaga bicaramu. Apakah aku salah bicara? Sepupu, katakan padaku. Dengan Chu Xiao, pria yang begitu luar biasa, kau tidak akan menikahinya. Tapi kau lebih suka memilih pemulung bau. Menikahlah dengannya, jika kau mau. Pria muda dan menjanjikan seperti Chu Xiao adalah impian banyak wanita. Mereka semua ingin menikahinya. Selama Chu Xiao tidak keberatan, aku tentu saja tidak masalah. Shen Yunwei, lihat sepupumu. Betapa cerdasnya dia. Kau harus tahu, di seluruh kota Yunshao, berapa banyak perempuan yang ingin tidur denganku? Dengan kualifikasimu, menikah denganku, itu memberimu muka. Tepat, Chu Xiao benar. Yunwei, cepat kemari. Chu Xiao menyukaimu. Adalah berkah yang kau tanam di kehidupan masa lalumu. Aku putrimu sendiri. Apa yang kau katakan? Yunwei, saat ini, hanya Su Xiao yang bisa menyelamatkan keluarga Shen kita. Berkorbanlah sedikit. Sedikit saja. Apa? Biar ku bilang. Jika karena kau, keluarga Shen kita menghadapi masalah, aku takkan mengampunimu. Ayah? Ayah? Ayah yang mana? Shen Yunwei, kau harus tahu. Di Yunshao, keluargaku, Su dapat menghancurkan keluargamu, Shen, dengan menjentikkan jari. Ya. Ya, kau berada di Yunzhou. Betul. Beraninya kami menentangmu. Jangan khawatir,
pasti akan mengantarkannya ke tempat tidurmu. Untuk menenangkanmu, aku tidak akan menikah dengannya. Kau akan menikah dengannya, mau atau tidak. Menikah dengannya, The film kau was harus. translated Kau berani menjawab, and kau cari narrated mati. by M Media. Apa yang kau lakukan? Tidak bisakah kau menunjukkan sedikit perhatian pada ayahmu? Kau bilang kau ingin mati. Apakah kau menunggu Zhu Xiao memberiku bahan baku itu sebelum kau mati? Ya, Yunwei, apa yang kau lakukan? Wajah yang tergores tidak akan cantik. Dasar manusia tak tahu diuntung. Kau tidak boleh memukul istriku. Kau pikir kau bisa seenaknya memukulnya? Kau lagi, dasar pemulung sampah busuk. Jangan khawatir, Yunwei, aku di sini. bagaimana kau bisa sampai di sini? Jika aku tidak datang sekarang, apakah aku akan membiarkan mereka menindas wanitaku? Dari mana asal pemulung ini? Hanya kau, sampah. Mengira kau bisa naik ke tangga sosial keluarga Shen kami? Jika ada yang menjilat, itu adalah keluarga Shenmu yang mencoba menjilatku. Keluarga Shen kami juga punya grup dan perusahaan. Kau, seorang pemulung. Bagaimana kau bisa membandingkan dirimu denganku? Hanya untuk beberapa bahan mentah, kau membuat Yunwei menikah dengannya. Perilaku seperti ini menjual putri mereka. Benar-benar tercela. Hanya beberapa bahan mentah? Sampah, jika kau punya kemampuan, keluarkan bahan mentahnya yang telah dimurnikan oleh dokter-dokter terbaik dunia. Bahkan jika kau mengeluarkannya, dasar sampah, apa kau punya uang? Kau sama sekali tidak layak. Bukankah kau hanya menggunakan bahan mentah untuk mengancam keluarga Shen? Siapa yang tidak mampu membeli barang kecil ini? Bajingan, kau tidak tahu diri. Kau hanyalah seorang pengumpul barang bekas. Apa kau tahu seperti apa bahan baku langka itu? Rupanya, sampah ini seharusnya ditumpuk di tempat sampah. Hentikan bualan busukmu. Bukankah bahan mentahnya ada di sini? Kunci kombinasi brankas ini terlihat cukup canggih. Mungkinkah itu benar-benar bahan mentah unik di dalamnya? Bagaimana mungkin? Apa dia benar-benar memiliki bahan baku langka? Benar-benar mustahil. Sesuatu yang berharga ini, hanya Pak Tuasho yang memilikinya di seluruh dunia. Bagaimana bisa berada di tangan seorang pemulung? Ya, Su Tianhao sendiri yang memberikannya kepadaku. Kau bercanda kan? Siapa Pak Tuasho? Dia hanya perlu menghentakkan kakinya. Dan seluruh dunia gemetar. Memberikan sesuatu yang begitu berharga kepada seorang pemulung miskin? Shen Yunwei, pacar barumu lumayan juga. Seorang pecundang yang hanya tahu cara berpura-pura. Su Tianhao ada di hotel ini. Jika kau tidak percaya, aku akan memanggilnya untuk menemuimu. Cukup, si Jingchen. Aku tahu kau mencoba membantuku. Tapi kebohongan ini terlalu besar. Mari kita akhiri sandiwara hari ini di sini. Bagaimana ini lalukan? Yunwen, aku, si Jinchan, tidak pernah berbohong. Cukup. Apa kau pikir aku belum cukup dipermalukan hari ini? Kau dengar? Pergi dari sini sekarang. Apa yang masih kau lakukan di sini? Barang senilai triliunan. Kau sama sekali tidak layak. Sepertinya kau hanya pernah melihat uang neraka triliunan. Hanya seorang pengemis tak beruang. Jika kau tidak percaya padaku, aku akan menelepon sekarang dan memanggil Su Tianhao dan memintanya memverifikasi secara langsung. Apakah benda ini asing atau tidak? So penting banget sih. Kau pikir kau siapa? Bahkan memanggil Tuan Shou. Diam, jika kau menyinggung Tuan Zhao dan Tuan Zhao menyalahkan kami, itu akan melibatkan keluarga Shen kami. Keluar. Cukup, si Jingchen, pergilah kau. Yunwei, kau harus percaya padaku. Semua yang kukatakan itu benar. Aku akan memanggil Su Tianhao sekarang. Su Tianhao, cepat datang untuk menemuiku di kamar 666. Kau benar-benar ketagihan berpura-pura ya? Kau pikir kau orang penting ya? Kuharap kau masih akan sesombong ini nanti. Sayangku, kau membuatku takut setengah mati. Dibandingkan dengan Tuan Muda Chu, kau hanyalah limbah di selokan. Kau seharusnya dijejalkan ke selokan. Jangan berdiri di sini menghabiskan tempat. Dasar anak durhaka. Kami membesarkanmu selama 20 tahun sia-sia. Tak berguna saat dibutuhkan. Baiklah, baiklah, sepupu, kau benar-benar hebat. Jika kau menjadi kaya di masa depan, jangan lupakan aku. Fei Fei, kau. Bahkan jika kau menjadi pacar Zhu Hao, kau tidak perlu begitu sombong.
Aku adalah tuan muda terhormat dari keluarga kaya. Bagaimana aku bisa membiarkanmu membandingkan dirimu denganku? Dasar pemulung sampah busuk. Kepalamu ditendang keledai ye. Keluar, jangan berdiri di sini mencemari udara. Sampar, jika kau berani bicara omong kosong lagi, percaya atau tidak, aku akan mencungkil bola matamu dan menginjaknya. Dalam 1 menit, jika Tuan Shou tidak datang, aku akan mematahkan salah satu lenganmu dulu, lalu membuatmu berlutut dan berguling keluar. Bagaimana jika dia datang? Jika dia datang, aku Tuan Muda Zhu akan makan tai terbalik dan berguling keluar. Baiklah, itu yang kau katakan. Kalian semua mendengarnya. Sebentar lagi. Jadilah saksi. Sampar, hari ini aku akan menunjukkan padamu bagaimana menulis kata mati. Siapa yang mati belum pasti. Tuan Shou, sampah ini mengandalkan reputasimu. Dia telah menipu di sini. Dewa. Tuan Zi, maafkan aku. Aku terlambat. Su Tianhao, mereka bilang. Bahan yang kau berikan padaku palsu. Tuan Shou, apakah Anda salah? Dia pasti penipu. Orang seperti ini harus dipatahkan kakinya. Siapa yang memberimu nyali untuk bicara pada Tuan Zi seperti itu? Tuan Zhao, apa kau yakin tidak salah? Dia hanya seorang pengumpul sampah. Ya, Tuan Shou. Jangan tertipu olehnya. Sialan. Tuan Shou, Anda pasti salah. Benda berharga seperti itu, bagaimana bisa diberikan kepada si pecundang ini? Beraninya kau bicara omong kosong. Omongkan. Mulai hari ini, hentikan. Semua kerjasama dengan grup Su. Ya, aku tamat. Ayahku pasti akan membunuhku. Siapa sebenarnya si Jingchen? Bahkan Tuan Shou membantunya seperti ini. Memulung sampah. Tuan Si, saya buta. Aku lebih buruk dari babi atau anjing. Tolong, bicaralah dengan Tuan Shou. Jangan hentikan kerjasama kami. Anggap saja aku seperti kentut. Biarkan aku pergi. Aku akan melepaskanmu. Baiklah, taruhan adalah taruhan. Kau makan tai terbalik. Dan aku akan melepaskanmu. Kau. Shen Yunwei, kau mengandalkan dukungan Tuan Shou untuk berani memperlakukanku seperti ini? Tunggu saja. Jian Shanai Group Senai. Bos Jiang, beri aku 3 hari lagi. Aku pasti akan mendapatkan sisa 2 juta untukmu. Bos Jiang, bukankah aku sudah memberimu cukup waktu? Beri aku 3 hari lagi. Apa yang terjadi dengan wajahmu? Bos Jiang, saya dipukuli oleh pemulung sampah. Dasar sampah. Kau bahkan tidak bisa menangani seorang pemulung. Dan kau masih berani bicara? Bos Jiang, saya awalnya ingin memanfaatkan kekurangan bahan mentah keluarga Shen untuk mengantarkan Shen Yunwei ke tempat tidurmu. Siapa sangka di tengah jalan, seorang pemulung sampah busuk akan muncul. Beraninya dia bersaing denganku? Bekukan semua rekening keluarga Shen. Aku ingin membuat wanita bau itu merangkak ke tempat tidurku. Bos Jiang, brilian. Di seluruh Yunshao, siapa yang berani melawanmu, Bos Jiang? Begitu rekening dibekukan, bukankah Shen Yunwei akan patuh berbaring di tempat tidurmu? Bekukan semua rekening keluarga Shen. Apa rekeningnya dibekukan? Ada apa ini? Rekening perusahaan telah dibekukan. Ada apa ini? Jangan khawatir, aku akan menelepon dan bertanya. Halo, ada apa dengan rekening keluarga Shen? Itu Jiang Senai dari grup Senai. Siapa Jiang Senai?
Dia seseorang yang berpengaruh di dunia bawah dan bisnis resmi. Dia dulunya adalah bos lokal. Dia menghasilkan kekayaannya di industri hiburan abu-abu. Di Yunsou, dia terlibat dalam semua jenis bisnis. Setiap keluarga harus memberinya muka. Pendengar pendukungnya adalah pengawal bayangan naga. Gu Yuan mengelola pengawal bayangan naga. Mengapa dia terlibat dengan Jiang Shenai? Baiklah, cari tahu di mana Jiang Shenai sekarang. Di mana Jiang Shenai? Jiang Shenai punya klub kelas atas. Itu untuk prostitusi paksa perempuan. Dia sering di sana. Kirim lokasinya padaku. Ya, Kita tamat. Keluarga Shen kita hancur. Kamu pembawa sial. Kau memprovokasi Jing Jinhai. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Siapa Jiang Shenhai ini? Dia berkuasa di kota Yunshou. Dia mengendalikan segalanya. Kenapa kau menyinggungnya? Kau telah menghancurkan keluarga Shen kita. Warisan selama beberapa dekade. Orang kecil seperti Jiang Shenai. Bukan apa-apa bagiku. Tunggu saja, aku akan mencarinya sekarang. Jing Qian, kau membantuku menyelesaikan masalah bahan baku. Aku sudah sangat berterima kasih padamu. Tapi Jiang Shenhai itu kejam. Lebih baik kau tidak ikut campur dalam urusan ini. Kendalikan. Ini harus dikendalikan. Bahkan jika dia mati, dia masih harus menyelesaikan masalah kita. Jangan khawatir, tetaplah di rumah, dan tunggu aku. Siapa kau? Kau tidak pantas tahu siapa aku. Katakan, siapa yang memberimu nyali? Beraninya kau membekukan rekening keluarga Shen. Kau adalah keluarga Shen. Menantu pemulung sampan ya? Kau masih punya otak. Nah, aku peringatkan kau. Di belakangku adalah keberadaan yang tak mampu kau singgung. Singgung aku. Dan pertimbangkan konsekuensinya terlebih dahulu. Cairkan rekening keluarga San, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Kalau tidak, pertimbangkan sendiri Film was konsekuensinya. translated and narrated Mimpi by saja. M Media. Keluarga Shen ditakdirkan. Dasar kau bodoh. Kurasa kau sedang mencari mati. Aku peringatkan kau. Aku adalah penjaga bayangan naga. Seorang pemimpin tim di bawah Tuan Gu Yuan. Jika kau membunuhku, kau memusuhi seluruh penjaga bayangan naga. Pengawal bayangan naga. Baiklah. Kalau begitu panggil Gu Yuan ke sini. Aku ingin melihat. Apakah dia punya nyali? Kau pemulung sampan busuk. Beraninya kau tidak menghormati Tuan Gu Yuan. Apa? Kau tidak berani menelepon. Kau tidak berani menelepon. Aku yang akan menelepon. Gu Yuan. Apakah pengawal bayangan naga itu tempat pembuangan sampah? Sebelum kau menggunakan seseorang, bisakah kau selidiki mereka dengan jelas? Tuanku, ampuni aku. Saya tidak tahu siapa yang menyinggung Anda. Aku beri waktu 3 menit untuk membersihkan rumahmu sendiri. Kau membuat pertunjukan yang bagus. 3 menit untuk membersihkan rumah? Kau pikir kau siapa? Kau pikir kau dewa perang? Mengatakan panggil Tuan Ge Yuan, dan dia akan segera datang. Mungkinkah? Tidakkah kau akan segera tahu? Baiklah, aku akan memanjakanmu. Nah, mari kita lihat. Apakah kau benar-benar bisa memanggil Tuan Gu Yuan? Tertawalah sesukamu. Saat Gu Yuan tiba, kau tak akan tertawa lagi. Bahkan jika Tuan Gu Yuan benar-benar datang, dia hanya akan melemparmu ke laut untuk memberi makan ikan. Siapa yang akan dibuang ke laut untuk makanan ikan? Masih belum pasti. Percaya atau tidak, aku akan mencincangmu sekarang juga, dan membuangmu. Berhenti. Tuan Gu Yuan, kenapa kau di sini? Tuan Gu Yuan, ini pemulung sampah busuk ini, yang berani memfitnah penjaga bayangan naga kita. Dia juga memfitnahmu. Begitukah? Tuan Gu Yuan, setiap kata yang kukatakan itu benar. Kau pemulung sampah busuk. Apa kau takut sekarang? Berani berbicara begitu berani di sini. Menyinggung penjaga bayangan naga kami. Satu-satunya nasibmu adalah dilempar ke laut untuk memberi makan ikan. Cukup. Bawahan Gu Yuan memberi hormat kepada Dewa Perang. Memberi hormat kepada Dewa Perang. Bangkit. Dewa Perang? Kau benar-benar Dewa Perang. Sudah berakhir. Kau buta. Beraninya kau menyinggung Dewa Perang.
Dewa Perang, aku buta. Aku menabrakmu. Aku mohon pengampunan Dewa Perang. Gu Yuan, apa kau tahu apa yang dia lakukan? Tuanku, mohon ampun. Bawahan Jin Jinhai. Katakan pada Dewa Perang sendiri. Ya. Dewa Perang, alasan aku bisa naik ke penjaga bayangan naga adalah karena aku tahu keberadaan harta barbar barat yang hilang dari setahun yang lalu. Harta karun orang barat. Belum waktunya bagi mereka untuk muncul. Kita harus menggunakan ketiga harta karun ini untuk menemukan pengkhianat dari masa lalu. Jiang Shenai. Semua ini kau menggunakan panji-panji penjaga bayangan naga untuk mengumpulkannya dari luar kan? Tuanku, tolong selamatkan hidup anjingku. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Tolong lepaskan aku. Aku pasti akan melewati api dan air untukmu tanpa ragu-ragu. Nyawamu kuampu. Pertahankan aku. Aku akan mengikutimu mulai sekarang. Bagaimana dengan rekening keluarga Shen? Jangan khawatir, tuanku. Aku akan segera mencairkannya. Keluar. Terima kasih, tuanku. Terima kasih, tuanku. Bagaimana masalah yang kuminta kau selidiki? Orang yang mengkhianati penjaga bayangan naga saat itu adalah Lin Fen. Lin Fan? Bagaimana mungkin dia? Saat itu, Lin Fen menginginkan posisi Dewa Perang dan berkolusi dengan orang barbar barat, mengkhianati penjaga bayangan naga. Itu sebabnya harta karun Huaguo yang disita Kaisar hilang. Lin Fan benar-benar melakukan hal pengkhianatan seperti itu. Keberadaan ketiga harta karun itu, bagaimana penyelidikannya? Bawahan saya telah menerima berita. 3 hari dari sekarang, sebuah pelelangan akan diadakan di kota Yunzhou. Salah satu dari 3 harta karun, Cangkir Giok Dinasti Qin, akan muncul. Cangkir Giok Dinasti Qin. Pelelangan ini diselenggarakan oleh Jin Jinhai. Menarik sekali. Ambilkan aku satu. Kualifikasi masuk. Ya, Lin Fan. Keluarga yang menyedihkan. kau tidak diterima di rumah kami. Jika aku tidak datang, bagaimana aku bisa melihat keluargamu? Setengah mati? Su Hao, kaulah yang memberitahu Jiang Xinhai untuk membekukan rekening keluarga Shen kami. Benar kan? Kau masih punya otak. Kau tahu apa yang terjadi saat kau menyinggungku, Su Hao kan? Kau, Tuan Muda Chu. Kumohon, lupakan masa lalu. Tolong beritahu Tuan Ji untuk mencairkan rekening kami. Ya Tuan Muda Su, lihatlah, kita punya bahan baku. Tapi tanpa dana, itu masih tidak berguna. Sekarang kau tahu memohon padaku? Terlambat. Yan Wei, cepat dan mohon pada Tuan Muda Chu. Kalau tidak, keluarga Shen kita benar-benar tamat. Gadis sialan. Dia bisa memaafkanmu. Itu mengumpulkan kebajikan tersembunyi yang hebat. Memberimu jalan untuk hidup, bukan tidak mungkin. Tapi ada satu syarat. Baiklah, Tuan Muda Zu. Kondisi apa yang kau bicarakan? Aku bisa berjanji padamu. Benar. Tuan Jiang sudah menyukai Shen Yunwei. Selama dia setuju melayani Tuan Jiang dengan baik, membuat Tuan Jiang nyaman, akunnya tentu saja akan dicairkan. Su Hao, kau omong kosong. Kau bisa melupakan ide itu. Yun Wei, nasib keluarga Shen kita ada di tanganmu. Kau harus berpikir dengan hati-hati. Ibu, apa yang ibu bicarakan? Aku tidak akan pergi. Shen Yunwei, kau pikir kau ini apa? Tak tahu malu. Di kota Yunzhou, Tuan Jiang ingin wanita macam apa yang tidak dia miliki. Serahkan kesempatan ini pada ibumu yang tua ini. Cari mati. Yunwei, bahkan jika ayah memohon padamu, kau berjanji padanya untuk pergi. Baiklah, kalau tidak, keluarga Shen kita tamat, pergilah. Ayah, Lalu kau tega menghancurkan kebahagiaan Yunwei? dasar tidak berguna. Apa yang kau lakukan di sini? Kau masih merugikan. Tidak cukupkah bagi keluarga Shen kita? Ini karenamu. Sekarang Tuan Jing ingin memusnahkan keluarga Shen kita. Jing Chen, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Rekeningnya sudah dicairkan. Benarkah? Cepat dan telepon untuk memeriksa. Halo, apakah rekening kita sudah dicairkan? Maaf, Tuan Shen, belum dicairkan. Apa? Belum dicairkan? Sampah tetaplah sampah. Si Jingcin, kau hanya pemulung bau. Masih sab jagoan. Ini tidak mungkin. Aku jelas sudah membiarkan Jiang Shanai mencairkannya.
Jingqian, berhenti bicara. Dasar tidak berguna. Kau ingin membunuh kita. Kau ini apa? Dan membuat Tuan Jiang mendengarkanmu? Kurasa kau cari mati. Ku bilang padamu, kau ingin mati, dasar tidak berguna. Mati saja kau sendiri. Jangan libatkan keluarga Shen kita. Aku akan membiarkan Jiang Shenai datang dan menjelaskan dengan jelas. Kau tak berguna. Masih panggil Tuan Jiang? Aku takut jika Tuan Jiang datang, kalian semua akan mati. Cukup, Jingqian. Aku tahu kau ingin membantuku, tapi kau selalu tidak realistis. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Yunwei, percayalah padaku. Apa yang kukatakan itu benar. Aku akan memanggil Jiang Shenai sekarang. Si Jingqian, cepat pergi, pergi. Masih berlaga? Tuan Jiang, saat ini sedang mempersiapkan lalang terbesar kota Yunshao. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk berurusan dengan sampah sepertimu? Lalang, Zuxiao, apa yang kau katakan? Lalang itu, semua keluarga bangsawan kota selama. Apakah semuanya sudah berkumpul? Tentu saja. Jika aku bisa menghadiri lalang ini, bertemu dengan para pembesar ini, kenaikan keluarga Shen kita menjadi keluarga bangsawan akan segera terjadi. Zhu Xiao, tolong, Anda juga beri kami. Dapatkan beberapa undangan, kan? Itu tergantung kinerjamu. Biarkan Shen Yunwei melayaniku dengan baik. Yunwei, cepat-cepat, layani Zhu Xiao. Siapapun yang ingin pergi silahkan pergi. Kalian berdua, benar-benar penjahat kambuhan dalam menjual putri kalian. Keluar, urusan keluarga kami. Apa urusanmu? Dasar tidak berguna. Selama aku di sini, tidak ada yang bisa menyentuh The Yunwei. film was Si Jinja. translated and Kau pikir kau ini narrated by siapa? M Media. Aku benar-benar memberimu muka. Jika kau benar-benar menyukai Shen Yunwei, tunggu sampai aku puas, dan kemudian aku akan memberikannya padamu ketika aku bosan dengannya. Cari mati. Dasar pecundang. Berani kau memukulku? Aku memukulmu. Terus kenapa? Apa yang bisa kau lakukan? Baiklah, tunggu saja. Halo Jiang Ye, si pecundang dari keluarga Shen itu, memukulku. Dia bahkan menghinamu. Bagus. Bagus. Dasar pecundang. Jiang Ye akan segera datang. Kau mati. Jingqian, kau harus cepat pergi. Sebelum Jiang Yi datang. Ingin pergi? Tidak semudah itu. Saat Jiang Ye tiba, dia pasti akan mencincangmu. Bahkan jika kau berlutut dan menjilat jari kakiku, memohon padaku pun tak akan berguna. Dan kalian yang menginginkan undangan, mohonlah padaku dengan baik. Tolong, untuk pelelangan. Ajak kami juga. Kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Ya. Tak perlu memohon padanya. Aku akan membawamu masuk. Jingqian, berhentilah main-main. Lelang teratas Yunshu. Keluarga Shen kami bahkan tidak memenuhi syarat. Bagaimana kau bisa masuk? Yunwei, percayalah padaku. Semua yang kukatakan itu benar. Selama aku mau, Jiang Shenai itu harus segera mengirimkan undangannya kepadaku. Jiang Ye sendiri yang mengantarkan undangan untukmu. Kau si pecundang ini, pantaskah kau? Jika aku bisa pergi ke pelelangan, itu berarti memberinya muka pada Jiang Shenai. Pecundang tetaplah pecundang. Kau hanya bisa omong besar. Kaulah, dasar tidak berguna. Berhenti bicara omong kosong di sini. Jangan melibatkan keluarga Shen kita lagi. Dasar pecundang, pernahkah kau melihat undangan? Ayo, hari ini tuan muda ini akan membiarkanmu memperluas wawasanmu. Hanya keluarga bangsawan seperti keluarga Zuku yang bisa mendapatkan undangan. Ini yang terbaik. Undangan? Lihatlah. Apa yang kau sebut mewah, berkelas, dan elegan? Ini berbeda. Tuan muda ini mendapatkannya dengan mudah. Undangannya. Dan kau hanya bisa menonton. Inilah perbedaan antara kau dan aku. Apa benda compang-camping ini layak dipamerkan? Beberapa orang pasti iri pada orang kaya. Kau pasti iri. Benar kan? Dasar pemulung bau? Jati, undangan ini. Ini mudah. Asal kau mengantarkan Shen Yunwei ke tempat tidur Tuan Jian, aku mungkin akan mempertimbangkan meminta Tuan Jian untuk memberikan satu untukmu. Bagus, bagus, bagus. Yunwei, cepatlah. Ibu, ayah, aku hamil anak Jingqian. Yunwei, apa kau mengatakan yang sebenarnya? Apa Yunwei? Bagaimana mungkin kau saat ini hamil? Dan dengan anak pemulung sampah ini? Tuan Muda Zhu, jangan khawatir. Aku akan mengurus ini. Kenapa aku melahirkan gadis celaka sepertimu? Kau mengabaikan Tuan Muda Chu yang terhormat. Dan bersikeras bersama ini, pemulung sampah. Kau bahkan
Aku tidak peduli. Bahkan jika kau hamil hari ini, kau tetap harus menemui Tuan Jing. Coba sentuh dia. Dasar tidak berguna. Apa hakmu untuk menyela? Baiklah, kalian berdua sejoli. Shen Yunwei, aku akan memberitahu setiap keluarga bangsawan di kota Yunshao bahwa kau adalah wanita kotor. Kau memukulku lagi. Setelah keluarga Zuku berpartisipasi dalam lelang, posisi kami di Yunshao akan semakin tinggi. Pada saat itu, kau dan wanita ini dan anak di dalam perutnya, cepat atau lambat akan mati di jalanan. Perlangan dia tanda tanya. Berani kau merobak undanganku? Aku merobeknya, terus kenapa? Apa yang bisa kau lakukan? Apa kau tahu bahwa lelang ini diselenggarakan oleh Shanghai Group milik Tuan Jian? Kau berani merobek undangannya? Itu sama saja dengan menampar wajah Tuan Jian. Aku menampar wajah Jiang Shenhai, terus kenapa? Apa yang bisa dia lakukan? Apa kau tahu Tuan Jian status di kota Yunshao? Dasar sampah. Kau cari mati. Apa kau tahu? Kau benar-benar merobek undangannya? Kau membuat keluarga Shen kita kehilangan kesempatan untuk berjejaring dengan orang-orang berpengaruh. Kesempatan untuk berjejaring dengan orang-orang berpengaruh. Mengorbankan putri mereka sendiri untuk mendapatkan koneksi dengan para elit. Apa urusanmu? Si Jinqing, tunggu saja. Saat Tuan Jiang tiba, dia akan mencincangmu. Namun, jika kau berlutut sekarang, aku mungkin akan mempertimbangkan meminta Tuan Jiang untuk mengampuni nyawamu. Membuatku berlutut. Kau tak akan sanggup. Aku tak bisa mengatasinya. Apa kau punya dukungan penjaga bayangan naga? Apa arti penjaga bayangan naga bagiku? Kau benar-benar sombong. Kau praktis menulis kata mati di wajahmu. Kalau begitu kita lihat saja, siapa yang benar-benar mati. Jingqian, kau harus cepat pergi. Tuan Jiang adalah seseorang yang tak sanggup kita singgung. Su Hao juga orangnya Tuan Jiang. Tuan Jiang pasti akan memihaknya. Jangan mempertaruhkan nyawamu. Bagus kalau kau tahu. Jiang Shenhai bukan apa-apa. Aku bahkan tidak menganggapnya serius. Dasar sampah. Yang kau punya tinggal omongan kerasmu. Aku akan membiarkanmu terus mengoceh sebentar lagi. Begitu Tuan Jiang tiba, kau dan seluruh keluarga Shanmu akan dihancurkan. Tuan Muda Chu, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kami. Ini semua salahnya si tidak berguna ini. Tolong, Yang Mulia, tunjukkan belas kasihan dan lepaskan kami. Sudah kubilang sebelumnya, entah Shen Yunwei menikah denganku, atau kau serahkan dia pada Tuan Jiang selama beberapa hari, dan buat sampah ini berlutut dan minta maaf. Dasar sampah, kau dengar aku? Berlutut dan minta maaf. Berlutut sekarang. Aku juga sudah bilang, kalau kau ingin aku berlutut, kau tidak memenuhi syarat. Dan bahkan Jiang Shenhai pun tidak memenuhi syarat. Baiklah, kalau begitu akan kulihat berapa lama kesombonganmu bertahan. Kau harus pergi sekarang, jika tidak, akan terlambat. Kau harus pergi. Siapa yang berani menjelak-jalakanku di belakangku? Jiang Shenhai? Tuan Jiang. Tuan Jiang, kau mati kali ini, dasar sampah. Tuan Jiang, orang ini, dia tidak sopan kepadamu, dan bahkan memukulku. Kenapa kau tidak berlutut di hadapan Tuan Jiang? Apa, kau takut? Kalau takut, berlutut dan syukurlah. Mungkin Tuan Jiang akan mengampuni nyawamu. Jiang Shenhai, Bertarung. Tuan Si, aku tidak berani, aku tidak berani. Tuan Jiang hanyalah sepotong sampah pengumpul sampah. Kenapa kau membungkuk padanya? Tutup mulutmu yang bau. Kau ingin membuatku terbunuh. Tuan Jiang, kenapa kau memukulku? Aku memukulmu? Tidak melumpuhkanmu. Adalah aku menunjukkan belas kasihan padamu. Jiang Shenhai. Rekening keluarga Shen, apa yang sebenarnya terjadi? Kesalahan kecil. Aku akan segera mengurusnya. Cairkan rekening keluarga Shen. Sekarang juga. Tuan Si, sudah dikairkan, sudah dikairkan. Selidiki. Cepat. Benar. Jadi, rekening kita sudah dikairkan? Sudah dikairkan, kan? Bagus. Terima kasih, Tuan Jing. Terima kasih, Tuan Jiang. Tidak. Awalnya itu salahku. Jiang Shenhai. Kudengar ada pelelangan pribadi tingkat atas di Yunshao yang kau selenggarakan. Ya, itu tugasku. Aku merasa terhormat atas dukungan semua orang di Yunshao.
Ini undangan untuk lelang. Aku harap kau akan menghadiri acara ini. Tuan Jiang hanyalah pemulung bau, dasar sampah. Bagaimana dia bisa hadir? Pelelangan seperti itu, penuh dengan kaum elit. Jika Tuan Si tidak memenuhi syarat, maka tidak ada seorang pun di seluruh Huaguo yang memenuhi syarat untuk pergi. Tutup mulutmu. Jika kau mengatakan satu kata lagi, aku akan melumpuhkanmu di sini. Jiang Shanghai, dengan kami semua di sini. Apa kau pikir mengirimku? Hanya satu undangan itu pantas. Ada juga keluarga Shen. Undangan ini tidak terlalu berharga. Mengirim 4 atau 5, seharusnya tidak masalah. Baiklah, baiklah. Tidak masalah, tidak masalah. Aku akan meminta seseorang mengaturnya sekarang. Si Jingche. Jangan gegabah. Cepat atau lambat aku akan mendapatkanmu. Su Hao, Apa yang kau lakukan? San Yunwei, perempuan busuk. Ini semua salahmu. Diam. Berlutut di hadapan Tuan Si. Sekarang, Tuan Jiang, aku. Berlutut. Tidak berguna. Tuan Si. Maafkan aku. Tuan Si, lihat. baiklah. Keluar. Terima kasih, The film Tuan was Si. translated and Cepat dan narrated by pergi. M Media. Si Jingchen, jangan berpikir hanya karena Tuan Jiang melindungimu. Aku tak berani menyentuhmu. Cepat atau lambat aku akan menghancurkanmu. Salah satu harta kerajaan, cangkir giap dinasti Qian, 3 hari dari sekarang, akan muncul di pelelangan. Lin sang pengkhianat penjaga bayangan naga. Kau tahu apa yang harus dilakukan. Jangan khawatir, Tuan. Aku sudah membuat pengaturan yang diperlukan. Lalu, kau akan bertemu kenalan lama saat itu. Kenalan lama? Siapa? Si Jingche. Si Jingche. Aku akan memastikan kau tidak kembali. Menantu laki-laki ini, aku tidak pernah menyangka. Tuan Jiang benar-benar akan mengirimkan kita undangan ini. Ini tidak terduga. Dasar tidak berguna. Kau sebenarnya cukup cakap. Berikan undangannya sekarang. Sudah kubilang sebelumnya, selama aku menginginkannya, aku bisa mendapatkannya. Ya, Ya, Tapi menurut aturan perlangan, satu keluarga hanya bisa mengirim 1 orang. baiklah. Kalau begitu berikan aku undangannya. Memberikannya padamu. Kapan aku bilang, aku akan membiarkanmu pergi? Apa maksudmu? Keluarga Mushan, jika kalian ingin menggunakan kesempatan ini untuk membuat nama untuk diri kalian sendiri di depan 100 klan, lebih baik kau serahkan grup Shen kepada Yunwei. Dan Yunwei akan mewakili keluarga Shenmu menghadiri pelelangan ini. Apa katamu? Itu tidak mungkin. bocah tengik. Apa kau merencanakan ini? Aku tak percaya kita membesarkan manusia tak tahu diuntung seperti ini. Berkolusi dengan orang luar untuk merebut fondasi keluarga Shen kami. Apa? Kau tak mau? Tak mau, ya robek saja. Jangan, jangan robek. Kemarilah. Ini tidak akan berhasil. Mari kita sepakati saja. Kau, Dengarkan aku. Tidak peduli apapun, Yunwei adalah putri kandung kita kan? Sekarang, fondasi keluarga Shen kita belum jatuh ke tangan si Jingchen. Kan tanda tanya. Ini hanya masalah tangan kiri dan tangan kanan. Setelah ini selesai, kita akan mengambilnya kembali. Darinya, bukan tanda tanya. ya. Aku akan mendengarkanmu. Si Jingchen, aku menganggapmu kejam. Aku berjanji padamu. Ayo pergi. Si Jingchen, apa sebenarnya pekerjaanmu? Aku cuma pengumpul barang rongsokan. Aku tidak percaya kau seorang pemulung. Jia NDY sangat takut padamu. Ini. Aku punya identitas lain. Identitas yang mengesankan. Identitas apa? Suami Shen Yunwei. Katakan saja padaku dengan benar. Baiklah, aku tak berani. Aku dengar. Lelang ini memiliki banyak harta langka, dan cangkir giok dinasti Qin juga ada di antaranya. Selama kau menginginkannya, aku akan membeli semuanya untukmu. Apa kau bercanda?
Ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Kau pikir ini pasar loak? Selama aku menginginkannya, aku pasti akan mendapatkannya. Bahkan jika Jiang Ye adalah tuan rumahnya, dia tidak bisa memberikan semua ini padamu. Mari bersikap realistis. Baiklah, Jangan khawatir, aku punya caraku sendiri. Yunwei, kau fokus saja mengurus dirimu sendiri. merawat diriku sendiri. Maksudmu kehamilannya? Ya, Itu dibuat-buat untuk membodohi orang tuaku. apa? Kau tidak hamil. Tentu saja tidak. Kau pikir kau sehebat itu untuk mencapai sasaran dalam sekali tembakan? Entah aku baik atau tidak, kau akan tahu kalau kau coba. Tidak, tidak. Koleksi berikutnya adalah sorotan dari lelang ini. Dikenal sebagai harta yang tak tertandingi. Cangkir Jiok Dinasti Qin, harga awal 100 juta. Setiap kenaikan harus tidak kurang dari 10 juta. 150 juta, 300 juta. 300 juta. Aku tawar 2 miliar. Nah, 2 barang pertama. Hanyalah tipuan. Begitu saja. Itu bisa menghancurkanmu berkeping-keping. Sekarang mari kita lihat apa yang akan kau gunakan untuk melawan aku. Tuan Muda Zhu, 2 miliar ini mungkin. Semua aset keluargamu kan? Lelukon. Aset keluarga Zuku. Bukan hanya 2 miliar. Nyalakan 2 lampu lagi. Kau hanya boleh menyalakan maksimal 7 lampu di pelelangan. Dia benar-benar menyalakan semuanya. Bukankah mereka bilang dia cuma pemulung? Kenapa dia bisa menyalakan lampu kaca berulang kali? Sekarang 600 miliar. Bahkan jika kau menjual semua 18 generasi leluhurmu, itu tidak akan sebanding dengan ini. Tuan, apakah Anda yakin ingin menyalakan semua 7 lampu 7 bintang? Nyalakan sekarang. Bolehkah saya bertanya, siapa Anda? Saya sudah lama menjadi pembawa acara lelang, dan saya belum pernah menemui situasi seperti ini. Nyalakan saja. Apa kau sengaja melawan aku, Nam? Kita masing-masing mengandalkan kemampuan kita sendiri. Kenapa kau bilang aku melawanmu? Tuan Ruman, aku sangat curiga. Orang ini mengganggu ketertiban tempat ini. Aku sarankan kau seret dia keluar. Dan kuliti dia hidup-hidup, patahkan tulangnya, dan sebarkan abunya. Dia bilang untuk menyalakan semua 7 lampu, tapi setahu saya, dia cuma pemulung tak berguna. Bagaimana dia bisa punya 600 miliar? Jadi, bukankah dia membuat masalah? Ada apa ini? Aku bisa membuktikan, dia hanya pemulung. Aku bertanya-tanya bagaimana dia bisa terus menyalakan lampu. Ternyata dia tidak mampu membelinya, dan mengganggu acara. Untuk jenis pengganggu tempat ini, penjahat keji, aku sangat meminta agar dia disingkirkan. Singkirkan dia, singkirkan dia, Singkirkan dia. Singkirkan dia. singkirkan dia. 3 grup keuangan utama dunia telah tiba. Tuan Batal yang terhormat, keluarga Zukami ingin mengundang Anda untuk makan malam. Kami sudah mengundangmu berkali-kali, tapi kenapa kau begitu hormat kepada orang tak berguna ini? Apa itu keluarga Su? Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan Tuan Si? The film was Apakah 3 triliun translated dolar ini and cukup narrated untuk by membayar M 7 lampu? Media. Cukup, Tuan Si, lupakan saja 7 lampu 7 bintang berkaca. Bahkan jika Anda ingin membeli semua koleksi lelang ini, tidak masalah. Bagaimana mungkin? Cuma pemulung. Bagaimana dia bisa membuat 3 konsorsium besar dunia secara pribadi datang? Tuan Muda Zhu, bukankah kau bilang suami Shen Yunwei hanyalah sampah pemulung? Tidak heran, dia berani menyalakan 7 lentera langit. Ternyata ada 3 konsorsium besar yang mendukungnya. 3 triliun dolar. Lebih kaya dari orang terkaya di Huagu. Siapa sih Jing Qian? Kenapa bahkan 3 konsorsium besar dunia begitu sopan padanya? Tuan Muda Zhu, taruhan adalah taruhan. Bersujudlah. Kapan aku bertaruh denganmu? Kau tahu ini tempat siapa? Ini tempat Tuan Jian. Aku akan membunuhmu, semudah membunuh semut. Sepertinya seseorang akan membuat keributan besar di sini. Tuan Muda Chu, karena Tuan Si memiliki kemampuan untuk membayar ke-7 lampu, maka Anda tidak boleh membuat masalah di sini. Kau ini apa? Aku akan melakukan apapun yang aku mau. Hancurkan tempat ini untukku. Su Hao, sudahkah kau pertimbangkan konsekuensi membuat masalah di sini? Setelah aku membunuhnya, aku akan bermain denganmu perlahan. Kau berani membuat masalah di sini? Apa kau tak takut Jiang Shenai akan membunuhmu? Jiang Shanhai, sampah yang bahkan kau takuti. Aku akan takut padanya. Jijik.
Aku sudah lama berhenti bekerja dengannya. Jadi kau menemukan pendukung baru. Aku tidak takut untuk memberitahumu. Di belakangku sekarang adalah grup teratas Waguo. Grup Lin. Pernah dengar tentang grup Lin? Di Huaguo, mereka memiliki kekuatan dan pengaruh yang sangat besar. Otoritas mereka tak tertandingi, bahkan jika kau memiliki 3 konsorsium besar dunia yang mendukungmu. Lalu bagaimana? Menyinggung grup Lin, tetap jalan buntu. Grup Lin? Jadi, takut? Bagaimana kalau aku membantumu mencari pekerjaan membersihkan toilet di grup Lin? Kau bisa mulai dengan itu. Tangkap dia. Jika Anda berani bertindak sembrono, Tuan Jing akan mengetahuinya dan tidak akan memaafkanmu. Dasar anjing, cepat atau lambat kau akan mati. Orang bodoh mana yang berani membuat masalah di sini? Zhu Hao, kau berani sekali membuat masalah di sini. Jiang Shenai, tuan muda ini menghormatimu dan memanggilmu Tuan Jiang. Jika aku tidak menghormatimu, kau bukan apa-apa. Aku sekarang punya grup Lin yang mendukungku. Jika kau berani menyentuhku, kau cari masalah dengan grup Lin. Orang rendahan. Tetaplah anjing dimanapun mereka berada. Keluar. Tunggu saja. Tuan Lin ada di sini. Aku akan membunuh kalian semua. Aku, Jiang Shenai, tidak pernah takut pada siapapun. Aku khawatir kau tidak akan punya kesempatan. Seseorang, seret dia keluar dan berikan dia pada anjing. Apa yang kau lakukan? Berhenti. Tuan Lin, selamatkan aku. Sampang, Jiang Shanghai. Bahkan memukul anjing tergantung pada pemiliknya. Tuan Lin, ini tempatku. Kau seenaknya menerobos masuk seperti ini? Menerobos masuk begitu sembarangan. Kurasa itu melanggar aturan. Kau pikir kau siapa? Kau pikir kau pantas membicarakan aturan denganku? Kau. Tuan Lin, ini orangnya. Yang baru saja memfitnah Anda. Bunuh dia sekarang. Apa kau mengajariku cara melakukan sesuatu? Aku tidak berani. Keluar. Yunwei, kau turun dan tunggu aku. Aku akan mengobrol dengannya. Kalau begitu hati-hati. Jangan khawatir. Orang yang bisa menyakitiku di dunia ini belum lahir. Teman lama. Lama tidak bertemu. Lin Fan, bagaimana mungkin aku tak memikirkannya? Orang yang mengkhianati. Pengawal naga, itu kau. Dikhianati. Sejak adikku meninggal, aku bersumpah akan membunuhmu, Si Jing Chen. Aku bersumpah, aku tidak akan menjadi manusia jika aku tidak. Jadi, karena kematian adikmu, kau menyimpan dendam terhadapku. Apalagi, kau kehilangan harta karun dalam pertempuran itu. Kupikir yang mulia akan menyalahkanmu. Aku tidak menyangka kau akan melarikan diri. Dulu, adikmu meninggal saat menjalankan misi. Dia mati secara tragis. Diam. Setelah aku membunuhmu, dasar sampah. Aku akan membantu orang barbar barat menghancurkan Huaguo. Kau benar-benar berpihak The pada film orang was barbar barat. translated Jadi and bagaimana, Si narrated Jing by Chen? M Media. Serahkan cangkir giok itu. Datang dan ambil sendiri, kalau kau bisa. Baiklah. Lin Fan, demi adikmu Lin Yan, kakakmu. Aku akan mengampuni nyawamu hari ini. Si Jing Chen. Cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Tuan Lin. Ada apa denganmu? Dasar sampah. Kau bahkan tidak bisa mendapatkan cangkir giok. Tuan Lin, saya bertaruh seluruh kekayaan keluarga Su. Tapi sampah itu malah membawa 3 konsorsium besar. Si Jing Chen. Tunggu saja. Tuan Lin, saya sudah memikirkan caranya. Ludahkan. Menurut penyelidikan saya, pemasok bahan baku keluarga Shen adalah bawahan Anda, Wang Geli. Selama Anda memintanya untuk mengutak-atik bahan baku, melakukan beberapa trade, bukankah itu akan? Bagus. Si Jing Chen. Yunwei, Jing Chen, apa kau baik-baik saja? apa yang mungkin terjadi padaku? Kenapa 3 konsorsium besar dunia memberimu uang? Aku menyelamatkan hidup mereka. Kau membual dengan semua pengawal mereka. Mereka membutuhkanmu untuk menyelamatkan mereka? Kau tak mengerti ini. Siapa yang tak pernah lalai? Jing Chen,
Grup Lin bukan untuk dipermainkan. Kau telah memprovokasi mereka sekarang. Aku takut pada mereka nanti. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Kau harus percaya pada kekuatan suamimu. Si Jingchen. Apalagi yang kau sembunyikan dariku? Halo, Nona Shin. Ada masalah kerumunan orang berkumpul di perusahaan. Banyak orang membuat onar, mengatakan ada masalah dengan produk kami. Aku akan segera ke sana. Ada apa? Sesuatu terjadi di perusahaan. Cepat ke perusahaan. Tenang, tenang. Semuanya, tenang. Lihat wajahku. Yeping pemilik toko barang antik. Memakai produk perusahaanmu menjadi seperti ini. Mereka memproduksi obat palsu, menipu kita para konsumen. Bayar, atau ini belum selesai? Ya, bayar. Dengarkan aku. Nona Shen kita akan segera tiba. Ada pertanyaan. Kau bisa melapor ke Nona Shen kami. Membuat keributan di sini. Ini benar-benar mengganggu pekerjaan kami. Kau takut terpengaruh sekarang? Saat Shen Corpmu melakukan hal-hal ini. Hal-hal yang tak masuk akal. Apa kau memikirkan hari ini? Benar jika kau tidak memberiku penjelasan hari ini. Aku akan menghancurkan perusahaanmu. Bayar. 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 Ada apa? Aku kepala Sencorp. Namaku Shen Yunwei. Jika kau punya pertanyaan, kau bisa memberitahuku. Dasar orang tak tahu malu. Buka matamu dan lihat wajahku. Ini karena aku menggunakan produk perusahaanmu. Hingga menjadi seperti ini. Produk perusahaan kami selalu aman dan terjamin. Bagaimana ini bisa terjadi? Mustahil. Maksudmu aku menjebakmu? Lihat baik-baik wajahku ini. Ini salah perusahaanmu. Jika kau tidak memberiku penjelasan hari ini, aku akan menghancurkan perusahaanmu. Benar, aku sudah lama mendengar bahwa Shen Yunwei ini menjalani kehidupan pribadi yang bejat dan tidak bijaksana secara pribadi. Sekarang dia memproduksi obat palsu, mencari kekayaan dan membunuh orang. Jaga mulutmu. Faktanya belum jelas. Jangan memfitnah orang. Dari mana asalmu? Berlagak dan berbicara omong kosong. Apa urusanmu bicara? Aku suaminya. Suaminya, lebih tepatnya, simpanannya. Ulangi sekali lagi. Percaya atau tidak, aku akan merobek mulutmu. Beraninya kau memukulku? Kau tahu siapa aku? Saudariku adalah Yan Chen. Seluruh kota Yunzhou ini, bahkan sehelai daun yang jatuh, adalah milik keluarga Ye kami. Singgung aku, kau mati. Keluarga kecil Ye berani sekali bersikap sombong. Nona Ye, karena kau menggunakan produk kami dan mengalami masalah, Sencorp kami tentu saja bersedia memberikan kompensasi. Jadi, kamu ingin mengganti kerugian saya bagaimana? Semua biaya pengobatanmu akan ditanggung oleh keluarga Shen kami. Bagaimana menurutmu? Meremehkan. Aku tidak peduli dengan jumlah yang sedikit itu. Aku ingin kau berlutut dan meminta maaf hari ini. Dan menampar dirimu sendiri 100 kali. Tampar dia. Tampar dia. Baiklah, aku akan berlutut untukmu. Tolong lepaskan keluarga Shen. Yunwei, kau tak perlu berlutut pada siapapun. Selama aku di sini, tak akan ada yang bisa menggertakmu. Tapi Jingchen, insiden ini memang kesalahan perusahaan kami. Baiklah, aku akan memanggil kakakku dan memintanya datang untuk mendapatkan keadilan bagiku. Aku ingin lihat seberapa hebat adikmu itu. Jingchen, Tuan Kota Ye, memegang kekuasaan hidup dan mati di Yunzhou. Kita tidak mampu menyinggungnya. Kau Film masuklah, was biar aku yang translated urus ini. and Dia narrated tidak bisa by pergi. M Media. Benar, kau tidak bisa pergi. Lepaskan dia. Mulai sekarang, aku yang bertanggung jawab di sini. Jika terjadi sesuatu, kau bisa datang padaku. Kau yang bertanggung jawab. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa bertanggung jawab? Kau hanya berandalan kecil. Bagaimana kau bisa bertanggung jawab? Dasar sampah. Beraninya kau menyinggungku? Di kota Yunzhou, kakakku bisa menghancurkanmu seperti seekor semut. Tuan kota Yunzhou yang rendah, tidak menghormati langit, dan mengabaikan rakyatnya, menyalahgunakan kekuasaannya. Kukira masa jabatannya sebagai tuan kota akan segera berakhir. Dasar sampah. Kau ini apa? Beraninya kau bicara tentang kakakku seperti itu? Kekuasaan. Kau butuh wewenang untuk memiliki kekuasaan. Kekuasaan adalah yang tertinggi, mengerti? Aku ingin lihat keluarga Ye. Seberapa kuat keluargamu, Ye? Jingchen, berhenti bicara. Jika kita menyinggung Tuan Kota Ye, keluarga Shen kita benar-benar tamat. Bahkan jika Ye Shen benar-benar berdiri di sini, dia tak akan berani bersikap kurang ajar padaku. Dia tidak akan berani melawanmu. Kau pikir kau siapa? Dewa perang. Tidak takut lidahmu tergigit karena bicara besar? Kau tak pantas tahu siapa aku. Lelucon aku pemilik toko barang antik terbesar di Yunzhou, bernilai miliaran, dan anggota keluarga elit Yunzhou. Kau hanya pria cantik yang numpang hidup. Beraninya kau bicara omong kosong di sini, percaya atau tidak? Aku bisa membuatmu lenyap sekarang juga. Nona Yi, tolong tenang. Jingchen sedang berbicara omong kosong. Tolong berjiwa besar, dan biarkan dia pergi. Melepaskannya, terlambat. Nona Yi, tolong. Kasihanilah, dan lepaskan kami. Yunwei, kau sungguh tak perlu berlutut padanya. Cukup, si Jingchen. Apa kau harus melihat keluarga Shen bangkrut sebelum kau puas? Aku benar-benar bisa menangani semua ini. Baiklah, berhenti bicara. Apa kau pikir semuanya belum cukup kacau? Nona Yi, apa sebenarnya yang kau ingin kami lakukan?
Kalau begitu biarkan kami pergi. Wajahku sekarang cacat. Aku di rumah selama 3 hari. Bagaimana kalau begini? Buat wajahmu seperti wajahku dan tinggal di rumah selama beberapa hari. Bagaimana menurutmu, Nona Shen? Bukankah itu terlalu berlebihan? Aku ingin lihat siapa yang berani. Baiklah, aku melihatmu. Dasar sampah. Kau ingin keluarga Shen hancur? Jiping kan, kusarankan kau. Sekarang juga. Pergi dari sini bersama orang-orangmu. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar. Aku ingin melihatmu. Dasar sampah. Bagaimana kau akan bersikap kasar? Sekelompok bajingan. Akan kupukul kau sampai mati. Dasar sampah. Kau berani memukulku? Dasar sampah. Aku menghajarmu. Baiklah, tunggu sampai kakakku tiba. Lihat bagaimana kau mati. Tapi jika kau berlutut dan meminta maaf sekarang, aku bisa mengampuni hidupmu. Menyuruhku berlutut. Kau tak pantas. Buka lebar-lebar matamu dan lihat baik-baik. Ini adalah titah Kaisar Naga yang secara pribadi dianugerahkan oleh Raja Suci Wagu. Melihat titah Kaisar Naga sama seperti melihat Raja Suci secara langsung. Pejabat korup di seluruh negeri berada di bawah kendali pemegang titah ini. Semua ketidakadilan di dunia dapat diperbaiki dengan titah ini. Dengan wewenang untuk mengeksekusi terlebih dahulu dan melapor kemudian. Bahkan jika Yeshen sendiri ada di sini hari ini, dia harus berlutut dan mendengarkanku. Tidak. Titah Kaisar Naga milikmu ini pasti palsu. Sejak leluhur suci naik takhta, hanya dewa perang dari pengawal bayangan naga yang telah diberikan titah Kaisar Naga. Si Jingchen, yang satu ini milikmu. Kau tidak membelinya seharga 9 perak 9 koin, kan? Jingchen memasukkan perintah Kaisar Naga. Itu kejahatan besar yang hukumannya pemusnahan 9 generasi. Bagaimana jika aku katakan, akulah dewa perang? Itu lelucon paling lucu yang pernah ku dengar. Kau dewa perang, aku ratu. Dasar sampah. Tidak repot-repot memeriksa sebelum mencoba menipu kami. Dewa perang pensiun setahun yang lalu. Dasar sampah. Beraninya kau menggunakan token rusak untuk menyamar sebagai perintah Kaisar Naga. Menodai titah Kaisar Naga dan membangkang adalah kejahatan yang dapat dihukum mati. Kau pikir aku mudah takut? Adikku akan segera datang. Kak, itu sampah. Dia memukulku. Dari mana kau mendapatkan token ini? Yeshen penguasa Yunso. Kak, apa yang kau lakukan? Ini token palsu. Sampah itu memegang. Di Waguo, hanya dewa perang yang memiliki perintah Kaisar Naga. Mungkinkah orang ini dewa perang yang pensiun setahun yang lalu? Si Jingchen, ini hebat. Keluarga Shen benar-benar akan dihancurkan olehku. Yunwei, sudah kubilang, kan, tidak akan terjadi apa-apa. Kau memanggilnya apa? Tuan Kota. Namanya si Jingchen. Tapi bagaimana dengan adikmu? Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Itu semua salah grup Sengsi kami. Yeshen, penguasa kota Yunzhou, senang bertemu denganmu. The film was Tuan Si, translated meskipun and itu adalah narrated by ketidaktahuan adikku, Elenia. mohon maafkan dia kali ini. Kakak, apa yang kau lakukan? Dia hanya seorang pemalas yang tidak berguna. Kenapa kau bersikap sopan padanya? Dia urusanmu. Akan kuurus saat kita pulang. Kak, mereka menindasku. Kau malah membantu mereka. Dan kau memarahiku di depan orang luar. Kau berani mengatakan itu. Lihat apa yang telah kau lakukan. Tuan Si, mohon maafkan ketidaktahuan adikku. Kau harus minta maaf pada Yunwei, bukan padaku. Nona Shin, kau telah dizalimi barusan. Yaping, cepat minta maaf pada Nona Shin. Minta maaf padanya. Yaping, jika kau tidak minta maaf, jangan kembali ke keluarga Ye. Nona Shin, maafkan aku. Tidak, Nona Ye, masalah ini adalah tanggung jawab kami. Kami pasti akan memberimu jawaban yang memuaskan. Yeshen, sebagai penguasa Yunso, melindungi rakyat adalah tugasmu. Masalah grup Sengsi ini adalah tanggung jawabmu. Aku akan memberimu penjelasan sesegera mungkin. Kak, bagaimana denganku? Ini bisa membuatku cacat. Produk Sengshi Group tidak pernah bermasalah sebelumnya. Seseorang pasti telah melakukan ini dengan sengaja. Setelah aku menemukan dalangnya, aku akan menyerahkannya padamu untuk ditangani. Baiklah kalau begitu. Nona Shin, tentang insiden hari ini, aku benar-benar minta maaf. Setelah aku menangkap pelakunya, aku akan memastikan mereka membayar. Terima kasih banyak, Tuan Si, Nona Shin. Kami akan pergi sekarang. Siapa kau? Bahkan Tuan Kota Ye sangat sopan kepadamu. Yunwei, kenapa kau terus menatapku? Jing Chen, mungkinkah kau dewa perang? Aku bukan dewa perang. Pernahkah kau melihat dewa perang sepertiku? Benar. Bagaimana mungkin kau dewa perang? Bagaimana dengan tanda pengenalnya? Ini. Aku dapat ini saat mengumpulkan barang rongsokan. Aku menemukannya.
Jadi kau sangat menyukai Dewa Perang, Ye? Dewa Perang. Dewa Perang termuda di seluruh Huaguo. Satu-satunya komandan pengawal bayangan naga. Membersihkan semua musuh, menenangkan 4 orang barbar, menjaga 8 penjuru, melindungi masyarakat Huaguo. Dia pahlawan hebat yang diimpikan setiap gadis di Huaguo untuk dinikahi. Jadi, kau juga bersedia menikahi Dewa Perang? Tentu saja, wanita mana yang tidak ingin menikah dengannya? Kalau begitu aku mengaku saja, akulah Dewa Perang. Berhenti bercanda, bagaimana mungkin kau Dewa Perang? Jadi aku sepopuler ini? Apa, Kak? Dia benar-benar Dewa Perang. Sama sekali tidak salah, jika tadi dia. Mengerikan sekali membayangkannya. Dewa Perang telah muncul. Sepertinya Yunju akan berubah. Nona Shen, gawat, beberapa mitra, semuanya menuntut pengembalian dana. Kau beritahu mereka untuk memberi kita sedikit waktu lagi. Kami pasti akan memberi mereka solusi. Baik, Nona Shen, pergi. Apakah Tuan Kota Ye telah menemukan sumbernya? Ye-shin. Terserah Ye-shin. Halo, Ye-shin. Apa kau menemukan sesuatu? Sudah kulakukan, Tuan Si. Orang yang menyediakan material untuk grup Shin, Sun Jinchai, bermasalah. Maksudmu Sun Jinchai? Meracuni bahan bakunya? Ya, Sun Jinchai, orang tak tahu takut itu. Di mana dia? dia ada janji dengan beberapa klien malam ini di All City Love KTV. Baiklah, aku mengerti. Baiklah. Aku tidak punya dendam padanya. Mengapa dia menyakiti kita? Kalau begitu kita perlu menemukannya dan bertanya langsung padanya. Ayo semuanya, malam ini. Bersenang-senanglah, aku yang traktir. Terima kasih, Tuan Sun. Untukmu, Tuan Sun, aku akan bersulak untukmu. Tuan Sun bahkan memberikan kita pramusaji hari ini. Suryo cucu perempuan Sun Tianhao. Kudengar jimat harimau emas ada di tanganmu. Katakan padaku, sebutkan harganya. Sun Jinchai mau Hanlin Fan. Jimat ini, harta yang tak ternilai. Siapa kau? Beraninya kau bernegosiasi denganku di sini? Aku cucu perempuan Zhou Tianhao, orang terkaya di Huaguo. Cucu perempuan Pak Tua Shou? Kita masih harus menghargai Pak Tua Shou. Baiklah, kalau begitu aku akan berjudi denganmu. Jika kau menang, aku akan memberikan jimat ini padamu. Tapi jika kau kalah, kau akan menghabiskan malam denganku. Cabul, kenapa kau tidak kencing? The film was Dan lihat translated itu sendiri. and narrated Apa by hebatnya M jadi? Media. Orang terkaya di Huaguo? Lindrop mendukungku. Omong kosong. Kau main atau tidak? Baiklah. Pernah dengar Morse Roulette? Satu orang 3 pil, sangat adil. Nona Show, giliranmu. Takut? Akui kekalahanmu jika kau takut. Buat aku senang malam ini. Dan aku akan memberimu 10. Bukan cuma 1, jimat harimau. Kau bukan apa-apa. Aku hanya menyukai Dewa Perang. Dewa Perang itu sampah pengkhianat yang mengkhianati saudara-saudaranya. Tidak setia dan tidak tahu berterima kasih. Sampah tak berharga. Kau sampah pengkhianat. Pecundang itu mungkin sedang tidur dengan wanita cantik sekarang. Kau berkeliaran untuknya, menghabiskan hidupmu. Memikirkannya. Aku benar-benar merasa itu tidak sepadan untukmu. Diam, bukankah itu hanya menembakkan pistol? Gadis cantik. Jika kau benar-benar mati seperti ini, aku masih sedikit enggan. Sejak aku berusia 18, aku telah bermain roulette Rusia. Jumlah orang yang telah mati di depanku tidak kurang dari 8.000, bahkan mungkin 10.000. Gadis kecil, kau berani bermain denganku? Nona Show, giliran Anda. Aku sudah menembak 3 kali dan belum meledak. Selanjutnya sangat berbahaya. Takut? Jika takut, kau bisa menyerah. Tapi menurut aturan permainan, aku bisa mewakilimu. Jika kau membunuhku, kakekku pasti tidak akan melepaskanmu. Lalu berjanjilah untuk menikah denganku. Jika kau menikah denganku, aku jamin, kau nyaman setiap hari. Silakan. Ini cucu perempuan Su Tianhao yang mati-matian ingin menikah denganku. Kalau begitu, maaf. Ketua Sun, begitu berwibawa. Hanya tahu cara menggertak perempuan?
Kau siapa? Dari mana orang tak dikenal ini muncul? Siapa aku bukan urusanmu. Kalau kau mau main, aku akan main denganmu. Si Jingchen bermain roulette Rusia. Bisa berakibat fatal. Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan. Kau tidak bisa bercanda dengan judi semacam ini. Baiklah, karena kau ingin bermain jadi pahlawan, aku akan membantumu. Saat kau mati, aku akan membakar uang kertas untukmu. Omong kosong sekali. Aku ingin lihat siapa yang mati duluan. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kau harus pergi. Su Tianhao adalah temanku. Aku harus turun tangan jika terjadi sesuatu pada cucunya. Kau kenal kakekku. Aku tidak peduli siapa kau. Bermain roulette Rusia denganku hanya punya satu hasil. Kematian. Apakah kalian berdua ingin bermain bersama? Tidak, tidak, tidak. Kami pergi. Kalian berdua lanjutkan. Aku ingin lihat. Seberapa hebat kau sebenarnya? Baiklah, aku akan menembakmu sampai mati. 3 tembakan pertama tidak meledak. Kali ini berbahaya. Tembakan ini bisa berakibat fatal. Jangan khawatir, Nona Show. Tembak, ayo. Jika kau tidak berani, aku akan membantumu. Baiklah. Ayo. Kau mati, nak. Bagaimana mungkin? Kapan kau mengeluarkan pelurunya? Kau benar-benar bisa mengeluarkan peluru tepat di depanku? Bagaimana mungkin? Kau kalah. Sialan, aku menaikkan taruhannya. Dua peluru tidak cukup. Bagaimana kalau kita bermain dengan taruhan yang lebih tinggi? Apa maksudmu dengan taruhan yang lebih tinggi? 5 peluru. Kau gila. Ini bukan roulette Rusia lagi. The film was Kau bermain translated dengan nyawamu. and narrated 5 by peluru. Media. Hanya satu kesempatan untuk bertahan hidup. Kau gila. Jangan khawatir. Dia mungkin tidak berani berjudi denganku. Hidup atau mati, semuanya bergantung pada ini, ayo. Kalau begitu mari kita bertanding. Aku, Ketua Sun Corporation yang terhormat, penguasa Yunshao. Apakah aku harus takut padamu? Sekarang hanya ada satu kesempatan. Silakan duluan. Satu kesempatan untuk bertahan hidup. Berikan padanya. Bukankah kau memutus rute pelarianmu sendiri? Dia tak boleh mati. Jika dia mati, hal yang kau inginkan, tak akan kau dapatkan. Tapi tidak sepadan mempertaruhkan nyawamu untuk itu. Diam. Nah, ini pilihanmu. Jangan salahkan aku. Sepertinya Tuhan masih berpihak padaku. Tembakan berikutnya. Kau pasti akan mati. Jingchen, jangan. Ini terlalu berbahaya. Kita tidak bertaruh lagi. Ayo pergi. Jangan berjudi dengannya. Ayo pergi. Bagaimana mungkin? Sun Jingkai, kau menganggap dirimu seorang veteran di dunia perjudian selama beberapa dekade. Pernahkah kau melihat situasi seperti ini? Kusarankan, jangan terlalu sombong. Dia sungguh menakjubkan. Dia pasti saudara dewa perangnya tersayang. Jingchen, kau membuatku takut setengah mati. Bukankah sudah kubilang? Santai saja. Baiklah, berhenti berjudi. Bisnis itu penting. Sun Jingkai, aku tanya padamu. Apakah masalah dengan perusahaan farmasi Shen? Perbuatanmu? Shen? Jadi, Tuan Lin yang memintaku untuk menangani 2 bocah ingusan. Kalian berdua. Aku hanya bertanya-tanya, di mana menemukan kalian? Ya, aku yang melakukannya. Jadi bagaimana? Tidak yakin? Serahkan penawarnya. Aku akan mengampuni nyawamu. Nyalimu cukup besar. Tuan Lin mendukungku. Kau pikir kau siapa? Bisakah kita bicarakan ini? Ayo lanjutkan permainannya. Giliranmu. Orang ini bahkan bisa menangkis peluru. Jika terus bersaing dengannya, bukankah itu kematian yang pasti? Seperti kata pepatah, ketika berada di bawah atap seseorang, seseorang harus menundukkan kepalanya. Ini tempatku hari ini.
Apakah kau ingin melanjutkan permainan ini? Kau harus mendengarkanku. Kau bajingan. Dan kau berani menyebut dirimu dewa judi. Sesumbar tak tahu malu. Lelucon. Namaku Sun Jincai. Bukanlah sesuatu yang sampah sepertimu. Bisa remehkan. Kau punya nyali. Nah, anggap saja ronde ini kekalahanku. Aku akan memberimu penawarnya. Akan kuberikan padamu sekarang. Kenapa aku harus mempercayaimu? Percaya atau tidak, hidupku ada di tanganmu. Kau bisa menembakku dengan satu tembakan. Siapkan obat sesuai formula ini dan rebus. Akan efektif dalam 3 hari. Yunwei, siapkan obatnya sesuai formula ini. Aku ragu dia berani berbohong padaku. Baiklah, aku akan segera mengirim seseorang untuk melakukannya. Kau bisa melepaskanku sekarang kan? Tunggu, masih ada jimat harimau emas milikku. Jimat harimau emas apa? Aku kalah dari Tuan Si, bukan darimu. Aku berjudi atas nama Nona Shou. Jadi dia yang menang. Terima kasih, Kak. Bukan apa-apa. Cucu perempuan Su Tianhao. Kenapa kau menginginkan jimat harimau emas? Aku akan bertanya nanti. Jimat ini, aku lalui susah payah untuk menemukannya. Ini untuk Tuan Lin. Jika aku berikan The film padamu, was translated Tuan Lin akan and membunuhku. narrated by M. Lin Nisha. Fan, benar. serahkan jimat harimau emas, dan aku akan mengampuni nyawamu. Jika aku berikan padamu, aku benar-benar akan mati. Jing Chen, kami datang ke sini hari ini untuk mendapatkan penawarnya. Sekarang kita memilikinya. Ayo kembali. Nona Xian benar. Kau serahkan atau tidak jimat harimau emas itu? Jing Chen, mengapa kau begitu peduli dengan jimat harimau emas? Mungkinkah dia benar-benar terhubung dengan pengawal bayangan naga? Bahkan jika kau membunuhku, aku tidak akan memberikannya padamu. Tuan Lin tidak akan melepaskanmu. Bilang pada Lin Fan, kalau dia mau macam-macam denganku, aku persilakan, tapi jangan main curang. Kakak bilang dewa perang. Namanya si Jing Chen. Mungkinkah dia? Kutanya sekali lagi. Apa kau akan menyerahkan jimat harimau emas? Aku hanya akan menghitung sampai 3. 3, 2, 1. Baiklah, baiklah, baiklah. Akan kuberikan, akan kuberikan. Terima kasih, Kak. Kau sangat baik pada Yuer. Memanggilnya begitu mesra. Mungkinkah dia juga jatuh cinta pada Jing Chen? Aku akan mengampunimu kali ini. Kembali dan beritahu tuanmu, tak peduli trik apa yang dia punya. Keluarkan saja. Aku selalu siap. Yunwei, ayo pergi. Jing Chen, apa kau sudah mengirimkan pemberitahuannya? Mengapa tidak ada orang di sini? Undangan sudah dikirim. Bagaimana mungkin tak ada seorang pun? Di mana mereka? Bukankah mereka bilang kita akan bertemu beberapa orang penting? Di mana mereka? Dasar tak berguna. Yang bisa kau lakukan hanyalah menyombongkan diri kan? Ibu, ayah, jangan khawatir. Para tamu akan segera datang. Benci. Pernikahan yang begitu buruk membuat kita tinggal di sini bahkan semenit pun adalah nasib buruk. Pernikahan siapa yang sepi ini? Kenapa tidak ada satu orang pun di sini? Ini benar-benar membuka mata. Permisi, kami tidak mengundangmu. Aku senang berada di sini. Apa urusanmu? Sudah kubilang. Kenapa kau begitu keras kepala? Apa kau tidak kapok? Di belakangku sekarang adalah Lin Corporation. Dasar sampah. Coba sentuh aku. Apa kau baru saja bilang perusahaan Lin yang selama 6 tahun berturut-turut menduduki puncak daftar orang terkaya di dunia? Perusahaan Lin itu? Tentu saja. Tuan Lin Fen, Ketua Lin Corporation, sangat berpengaruh. Jika kita bisa mendapatkan dukungan Lin Corporation, kita akan dianggap sebagai keluarga papan atas di wilayah Yunzhou. Tepat. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, putri kesayanganmu, lebih memilih menikahi pecundang ini daripada menikah denganku. Pikirkan tentang pecundang ini. Sejak dia datang ke rumahmu, dia hanya membawa kerugian bagi keluargamu. Apalagi yang telah dia lakukan? Putriku, kau harus cepat-cepat mencoba menyenangkan Chu Xiao. Kau tidak ingin aku menikah lagi dengan Su Hao sekarang, kan? Kau benar. Kau harus cepat menikah lagi. Menikah lagi, nikahi Chu Xiao. Chu Xiao didukung oleh Lin Group. Masa depannya tak terbatas. Menjadi anjing Lin Fan. Apa kau merasa The bangga? film was translated Pecundang, and omong narrated kosong by apa yang M. kau Nisha. bicarakan? Beraninya kau tidak menghormati Tuan Lin? Aku mungkin pernah memandangnya dulu, tapi sekarang dia telah melakukan banyak kejahatan. Apa kau pikir dia pantas? Berapa banyak nyawa yang kau punya? Menghina Tuan Lin.
Ingin balas dendam padaku kan? Datang saja sendiri. Kenapa mengirim anjingmu? Kau lupakan saja. Aku di sini hari ini untuk menyampaikan pesan dari Tuan Lin. Buka dan lihat. Tuan Lin berkata, setiap orang yang menghadiri pernikahan hari ini akan lenyap dari dunia ini. Lenyaplah dari dunia ini. Apa haknya dia? Untuk balas dendam, begitu. Ayo. Aku, si Jinjang, sedang menunggunya di sini. Pergi balas dendam sendiri. Jangan seret kami bersamamu. Benar. Mati saja sendiri. Adapun pernikahan hari ini, aku tentu saja akan meminta seseorang untuk datang. Kau menyuruh seseorang datang. Kau hanya bisa memanggil para pemulung itu. Muka kita. Kau sudah membuangnya ke langit. Selama aku mau, sebuah tokoh penting di seluruh Huaguo akan datang memberiku selamat. Kau hanya pecundang yang sombong. 3 hari yang lalu, kau menyombongkan diri bahwa kau akan memperkenalkan kami kepada beberapa orang penting. Di mana mereka? Di mana mereka? Gu Yuan, kenapa kau belum datang juga? Kami sedang dalam perjalanan. Aku beri waktu 3 menit. Jika kau belum di sini, kau akan menanggung akibatnya. Jika aku dengar dengan benar, orang yang baru saja kau ajak bicara di telepon adalah Tuan Gu Yuan dari penjaga bayangan naga. Penjaga bayangan naga adalah eksistensi yang begitu mulia. Tuan Gu Yuan adalah kedua setelah satu orang, di atas semua yang lain. Hanya kau, seorang pecundang, dapat mengundangnya ke pernikahanmu. Teruslah bermimpi. Benarkah? Kita lihat saja dalam 3 menit. Kau bilang pengawal bayangan naga datang untuk merayakan pernikahanmu? Apa kau sudah terlalu lama berpura-pura? Apa kau benar-benar berpikir kau orang sepenting itu? Jing Chen, hal semacam ini lebih baik jangan dijadikan bahan candaan. Jangan khawatir. Si Jing Chen, jangan melawan. Tunggu saja Tuan Lin. Datang dan mengambil nyawamu. Tertawalah selagi bisa. Lihat ke belakangmu. Tuan Gu Yuan yang terhormat telah tiba. Gu Yuan, 36 kelompok, penjaga bayangan naga, membawa orang ke sini, mengucapkan selamat kepada Dewa Perang atas pernikahanmu. Kau benar-benar Dewa Perang? Bangkit. Jika dia dewa perang, maka akulah Kaisar Suci. Di hadapan Dewa Perang, beraninya kau bertindak begitu lancang? Berani kau memukulku? Jika kau berani bertindak lagi, aku tidak akan ragu untuk membunuhmu sekarang juga. Sampai itu, si Jing Chen, itu benar-benar Dewa Perang? Ini memang sedikit mirip dengannya. Sahabat lama. Lama tak jumpa. Pertunjukan yang cukup bagus. Berakting di sini ya? Kau bodoh. Tidak tahukah kau? Kehadiran ilahi Dewa Perang adalah yang tertinggi. Satu pedang membunuh musuh demi kebaikan bersama. Melindungi alam dan rakyatnya, tertinggi di seluruh 9 langit dan 10 bumi. Kau, figuran pikir kau bisa membodohiku? Apa kau benar-benar berpikir Tuan Muda Su belum melihat dunia? Lagi pula, meskipun kau Dewa Perang, lalu kenapa hari ini kau akan mati di sini? Baiklah. Kalau begitu kita tunggu Lin Fan datang. Dan urusan kita hari ini, kita selesaikan semuanya. Masih mencari mati? Kalau begitu bersiaplah untuk dicabik-cabik. Apa kau sudah membawanya? Aku sudah mengirim Jing Jinhai dan anak buahnya. Mereka sedang dalam perjalanan. Jiang Shenhai benar-benar mendengarkanmu? Dasar sampah, untung aku punya pandangan jauh ke depan untuk memihak Tuan Lin. Firasat. Aku lebih suka menyebutnya jalan buntu. Kau membuatku takut setengah mati. Ayo, pukul aku di sini. Jika kau berani bertindak lagi, aku tidak akan ragu untuk melumpuhkan tangan dan kakimu. Bunuh sampah ini. Bukankah itu akan mengotori tanganmu? Berani kau? Tuan Lin melindungiku. Lin Fan The film was kesayanganmu. translated and Hari ini narrated adalah by hari M kematiannya. Aku tak pernah menyangka kau penuh dengan omong kosong seperti sampah ini. Dulu kupikir kau orang penting. Saat Tuan Lin tiba hari ini, tak seorang pun dari kalian akan lolos. Kau lumayan menarik, C. Jika kau menyenangkan aku, mungkin aku bisa meyakinkan Tuan Lin untuk mengampunimu. Kau sedang mencari kematian. Tunggu.
Biarkan nyawa tak berharganya sampai Lin Fan datang. Biarkan dia melihat dengan mata kepalanya sendiri apa yang terjadi pada anjing yang dipeliharanya. Ya. Kau menghajar Tuan Muda Chu hingga babak belur. Ketika Tuan Lin sampai di sini, dia akan menghukum kita semua. Apa yang akan kita lakukan? Bagaimana kita bisa melawan keluarga Lin? Kenapa aku begitu sial? Aku menikahi kakak Jin Chen. Bukankah urusannya tidak ada hubungannya denganmu dan keluarga Shen? Ketua Zhou, apa yang membawamu ke sini? Pak Tua Shou? Halo. Kami datang untuk meminta tangan kakak Jin Chen untuk menikah. Kau ingin menikahi pecundang ini? Ibu, tolong berhenti. Tidakkah kau lihat orang lain praktis memperebutkannya? Nona Shen, sudah kukatakan sejak lama. Kakak Jin Chen adalah milikku. Nona Zhou, tahukah kau ini apa? Heart of the Ocean, mewakili cinta abadi. Bagaimana kau mendapatkan ini? Jin Chen yang memberikannya padaku. Dia mencintaiku. Aku harap kau pergi sendiri. Itu akan menyelamatkan muka kita semua. Kakak Jin Chen, kau akan menikah denganku, kan? Orang yang akan kunikahi adalah dia. Tidak, kau hanya bisa menikah denganku. Putriku. Dia ingin menikah dengannya. Biarkan saja dia memilikinya. Keluarga Chu sangat kaya. Mereka pasti akan memberi kita kompensasi. Ibu, kompensasi macam apa? Yang sebanding dengan Jin Chen? Apa kau ingin memberontak selama kau bersedia membiarkan aku memiliki Jin Chen? Keluarga Zhou kami bersedia untuk memesan 500 miliar. 500 miliar? 500 miliar. Apa kau serius? Kami selalu menepati janji kami. Pak Tua Shou, jika kau berikan pesanan 500 miliar ini kepadaku, bayangkan saja, keluarga Shen kita akan menjadi salah satu yang terkaya di Wago. Apa maksudmu, Huago? Ini dunia? Benar. Dunia. Dia sudah menjadi menantu keluarga Zhou. Apa yang kau coba lakukan? Pergi. Jin Chen milikku sekarang. Gadis baik, UM. Suhu Tianhao, apa kau menyalahgunakan kekuasaanmu? Pak Tua, aku tak akan mengatakan itu. Aku tidak menindasmu. Merekalah yang menawarkannya kepadaku. Kau anggap aku apa? Xiao Tianhao, beraninya kau mengganggu pernikahan Dewa Perang. Tuan Guyua, tolong tenang. Sejak UR diselamatkan oleh Dewa Perang, dia ini menikah dengannya. Aku hanya punya cucu perempuan ini. Aku hanya ingin dia bahagia. Menyelamatkanmu adalah tugasku. Kau sungguh tak perlu melakukan ini. Kau mengakui kau adalah Dewa Perang. Aku harus menikah denganmu. Jin Chen, apakah kau benar-benar Dewa Perang? Jika dia benar-benar Dewa Perang, semuanya akan menjadi menarik. Nona Zhou, aku tidak menginginkan pesananmu lagi. Dewa Perang adalah menantu kami. Kami sangat puas. Selain itu, kami bukan tipe orang tua yang akan memisahkan pasangan bahagia. Benar. Kau baru saja berjanji padaku. Berjanji? Kapan aku pernah berjanji padamu? Telinga mana yang kau gunakan untuk mendengar aku berjanji? Menantuku sekarang adalah Dewa Perang. Apa itu keluargamu, Zhou? Pergi sejauh mungkin dari sini. Benar. Apakah Nyonya Shen belajar operasi Chuan? Perubahan wajah ini benar-benar cepat. Bawahan kecil. Apakah kau pantas menyela? Aku akan membunuhmu. Kau akan mati. Tampar mulutnya. Ya, tampar mulutnya. Kau dengar? Tampar mulutmu. Beraninya kau memukulku? Dulu, bukankah kau sudah mengusir Yun Wei dari keluarga Shen? Sekarang kau tahu identitasku. Tapi kau menggunakan pengaruhku untuk menindas orang lain. Dengan angkuh bertingkah seperti ibu mertuaku. Apa kau pantas? Istrimu saat ini. Aku adalah ibu kandungnya. Kau masih berani menyuruh orang memukulku? Sekarang kau tahu, aku putri kandungmu. Terlambat. Kau. Dasar manusia tak tahu diuntung. Bagaimana kau bisa memperlakukan kami seperti ini? Kau melahirkanku dan membesarkanku. Tapi The kau film ingin was menjualku. translated Saat and aku menikah, narrated by M. aku Media. tak lebih dari alat pernikahanmu. Aku telah lama membalas kebaikan selama bertahun-tahun ini. Semua yang kumiliki sekarang adalah sesuatu yang kuperoleh sedikit demi sedikit. Apa hubungannya denganmu? Kau hanya memakaiku untuk naik ke tangga sosial. Jadi hari ini, aku memutuskan hubungan dengan keluarga Shen sepenuhnya.
Gadis sialan. Jangan kira kau bisa menyingkirkan kami. Hanya karena kau sudah naik pangkat. Aku akan melakukan yang terbaik untuk memberikan Yunwei hal-hal terbaik di dunia. Dan keluargamu Xian akan bangkrut dalam sekejap. Keluarkan perintahnya. Keluarga Shen bangkrut. Ya, Tuan, bukan begitu. Nah, cepat-cepat. Bantu ibu dan ayah. Cepat katakan sesuatu. Coba pikirkan. Kau adalah anak kesayangan ayah dan ibu. Cepat bicara padanya, mohon padanya. Cepat, cepat, cepat. ibu telah merawatmu dengan sangat baik sejak kau kecil. Tolong mohon untuk kami. Jing Chen, kenapa kita tidak membiarkannya saja kali ini? Biarkan mereka pergi. Demi Yunwei, aku akan mengampunimu kali ini. Jika kau berani melakukan ini lagi, mati. Baik, baik. Menantu yang baik. Kakak Jing Chen, apa kau benar-benar tidak menyukaiku sama sekali? Yuer, kau masih muda. Kau hanya belum bisa membedakan antara apa itu kekaguman, apa itu cinta. Aku percaya kau akan bertemu seseorang yang kau sukai di masa depan. Aku tahu. Itu bukan kekaguman. Aku benar-benar menyukaimu. UR karena Dewa Perang. Sudah punya orang yang disukainya. Jangan ganggu dia. Ayo kembali. Kakak Jing Chen, aku, Shoyur, bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Dulu, kau dipecat karena hilangnya harta kerajaan barbar barat. Itu sebabnya kau diusir dari penjaga bayangan naga. Sekarang aku telah menemukan jimat harimau emas. Untukmu, aku harap kau bisa kembali ke penjaga bayangan naga segera. Yuer, bagaimana kabarmu? Kakak Jing Chen, tubuhku sangat sakit. Apakah aku akan mati? Tidak apa-apa, aku akan menyembuhkanmu. Tidak, bisakah kau berjanji satu hal padaku? Katakan padaku. Bisakah kau membantuku mengenakan ini? Aku hanya ingin menikah denganmu. UR, baiklah. Itu cuma luka kecil. Ayo pergi. Kakek, Kau bawa dia untuk istirahat dulu. Baik, Tuan, ayo pergi, UR. Lin Fan datang ke sini hari ini untuk menantang si Jingjur berduel sampai mati. Tuan Lin, tolong selamatkan aku, Tuan Lin. Sudah kubilang ini kesempatan terakhirmu. Lin Fan, akhirnya kau muncul. Pernikahan Dewa Perang. Tentu saja aku harus datang untuk memberimu selamat. Kebetulan sekali aku akan membunuhmu hari ini untuk mengenang mereka yang telah gugur. Arwah para prajurit penjaga bayangan naga di surga. Kau sungguh berani. Si Jingjur, biar ku bilang. Peti mati di gerbang itu adalah yang khusus kusiapkan untukmu. Lin Fin, jika kau selalu menyimpan dendam terhadap Dewa Perang karena kematian adikmu, maka biar ku katakan, kau telah dimanfaatkan. Dia tidak mati. Diam. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Lin Yan, aku sudah menyuruh seseorang membawanya ke sini. Guyuan, kau sekarang. Anjingnya si Jingjur. Apa kau pikir aku masih akan percaya apa yang kau katakan? Kau tidak mungkin diajak bicara. Lin Fan, kau sudah bersusah payah untuk melawan aku. Pasti ada seseorang di balik ini. Singkat saja. Serahkan jimat harimau emas dan piala gion. Dan aku akan mengampuni nyawamu. Mengampuni hidupku. Kurasa kau salah paham. Aku sudah menunggu setahun. Untuk hari ini. Untuk mengambil nyawamu. Lin Fan, jika kau ingin mati sekarang, aku bisa mengabulkan keinginanmu sekarang juga. Ayo, setahun yang lalu, kau membunuh adikku. Dan sekarang kau ingin membunuhku, begitu kan? Ayo kalau begitu. Adikmu tidak mati sama sekali. The Tidak film mati. was translated Tidak mati. and Kalau begitu bawa narrated dia by ke sini M untuk Media. menemuiku. Kenapa kau lama sekali? Kami mengalami kecelakaan mobil dalam perjalanan. Ada kemacetan lalu lintas. Kakak, benar-benar kau. Apa yang terjadi padamu? Matanya terluka. Tendon di tangannya putus. Dan tenggorokannya terluka parah. Dia tidak bisa berbicara dengan jelas. Apa yang bisa melakukan ini? Siapa yang melakukan ini? Siapa yang melakukan ini? Itu adalah dalangmu, Wei Lian.
Wei Lian. Ini terjadi setahun yang lalu. Kau ditipu oleh Wei Lian. Dia bukan sekutumu. Dia telah memanfaatkanmu selama ini. Mengerti? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kakak, Wei Lian, kau dengar semua yang baru saja kami katakan. Gua-guamu akan ditaklukkan oleh kami. kau sedang bermimpi. Penjaga bayangan naga kita sangat kuat. Akan mengalahkanmu. Dengarkan aku, kalian berdua. Buat dia tidak bisa bicara. Tidak bisa menulis. Tidak bisa mengungkapkan rahasia kita. Seret dia pergi. Aku ditipu oleh Wei Lian. Aku benar-benar membantu musuh yang menjebak adikku. Aku bodoh. Aku bukan manusia. Dewa perang, aku mohon. Tolong selamatkan adikku. Aku rela mati untuk menembus kesalahanku. Tak perlu repot-repot. Kau benar-benar tidak berguna. Kau binatang. Beraninya kau datang ke sini. Gu Yuan. Cepat, bawa dia untuk dirawat. Ya. Pengawal bayangan naga, pemimpin 36 kelompok. Tidak lebih dari ini. Kau cari mati. Hari ini, aku akan menggunakan kepalamu sebagai persembahan untuk arwah para prajurit Gu kita. Kau mau kepalaku? Di kehidupanmu selanjutnya. Kau, sampah yang hina dan tak tahu malu. Saat orang barat kami menghancurkan gua-guamu, kalian, pengawal bayangan naga, akan lenyap. Aku akan membuat kalian semua menjilat sepatuku. Kami, orang barat, akan menguasai dunia. Berhentilah berhayal. Kalian orang barat, berani bermimpi menaklukkan dataran tengah. Bagaimana kau masih hidup? Kakak, Belum terlambat untuk kembali. Wei Lian, lepaskan. Aku bisa mengampuni nyawamu. kau berani menawarku? Apa yang kau inginkan? Jika kau memberiku 3 harta karun wilayah barat, aku akan melepaskan mereka. Silakan saja. Baiklah. Aku akan membunuh mereka tepat di depanmu. Bunuh mereka. Lin Yan, Kakak. Sekelompok orang bodoh yang terlalu percaya diri. jika aku tidak membunuhmu hari ini, itu adalah penghinaan terhadap keadilan. Jika kau tidak membunuhku, aku akan memberitahumu rahasia 3 harta karun. Apa? 3 harta karun punya rahasia? Katakan padaku. Rahasia 3 harta karun adalah UER. Kenapa kau melindungiku? Kakak Jingchang, kakak, sejak tahun itu, ketika kau menyelamatkanku, aku bersumpah. Aku akan menikahimu. UER. Tahan. Aku akan mencari seseorang untuk menyelamatkanmu. Jiang Senai. Jiang Senai. Jiang Senai. The film was Kakak Jingchang. translated and Jimat narrated harimau by emas adalah salah Media. satu harta barbar barat. Aku memberikannya padamu. Setelah kau mengumpulkan yang terakhir, kau bisa kembali ke penjaga bayangan naga. UER. Tapi aku tidak bisa menemanimu. Kembali bersama. UER, kau tidak akan mati. Kau pasti tidak akan mati. Aku tidak pernah menyangka bahwa untukku kau akan melakukan sejauh ini. Kakak Jingchan. Bisakah kau berjanji padaku satu hal terakhir? Katakan padaku. Bisakah kau membantuku mengenakan ini?
Yuer, jangan takut. Jingjin pasti akan memastikan kau baik-baik saja. Terima kasih, Saudari Yunwei. UR. 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 Suhu Tianhao, cepat. UN. Cepatlah. Salahku karena aku tertipu. Aku tak punya muka untuk hidup di dunia ini. Harta karun terakhir, lukisan Zishan, ada di tangan petapa lukisan. Dia mengadakan kompetisi. Siapapun yang mengalahkannya bisa mendapatkan lukisan Zishan. Baiklah, aku mengerti. Kakan? Aku datang untuk mencarimu. Para penjaga bayangan naga, dengarkan. Segera keluarkan surat perintah penangkapan. Tawarkan hadiah 10 miliar untuk penangkapan Wei Lian.